supaya, jadi ini bukan saya bermasalah tapi bukan, kakinya kan harus dilurusin agar tidak menjadi tumpuan tangan kaki kanan, ini kan dikasih operasi. Nah. Biar berhadapan dengan KDM saya nggak apa-apa. Emang saya takut gitu. Belum reda kasus mantan jaksa yang ngotot mempertahankan Bang Lidi Wadas Karawang. Kini muncul lagi sosok baru yang tak kalah heboh. Seorang warga yang mengaku mantan intel tentara menolak keras bangunan liarnya dibongkar. Ia bersikeras mempertahankan Bang Li tersebut dan bahkan menantang. Siap berdebat langsung dengan Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi. Kalau hingga diselesaikan dengan Pak Iran, saya bayar. Oh, bayar. Sama pengairan Pak ya? Bayar Pak Iran. Saya tiap tahun bayar. Ini saya beli 2 juta di dulu masih tanah ke direksi. Direksi langsung Pak ya? Direksi. Makanya kalau ada informasi di sini tanah 20 hektar mau diairin, air bohong. Oh, bohong tuh. Oh. Jadi, saya tuh lama di intelijen kok. Iya. 17 tahun saya di Intel. Intel apa dulu Pak? Di BIN. BIN ya? Ya saya dari Intel Kostrat ke BIN. Oh, berarti Pak Angkatan Darat dulu? Iya. Oh, Saya terakhir Kodim. Di Kodim aja di sini Intel. Buat pemirsa, kalau ditanya Pak Ridwan, apa yang dibanggakan sebagai Gubernur Jawa Barat? Saya menghilangkan desa miskin dari 1000 saat 2018 menjadi 0 di 2023. 1000 desa miskin ada di mana? Bukan di kota Bandung, itu ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Oke. Mendengar pernyataan Pak Ridwan Kamil selama beliau menjabat 1000 desa miskin, itu sudah tidak miskin lagi dari 2018 sampai 2023. Kumaha damang warga Jawa Barat. Guys, mau tau nggak siapa sebenarnya anak emasnya Presiden Prabowo? Pak Prabowo aja minta bantuan sama beliau. Yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Wiranata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak, salam buat Bapak, sehat selalu. Tetap semangat untuk Kanjeng Prabowo. Terima kasih. Prabowo Subianto unggul. Terima kasih. Apakah ini gubernur rasa presiden? Ini bukan tentang sensasi. Ini suara dari rakyat yang penuh apresiasi. Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi jalan lurus meski digiring opini. Kritik boleh datang tapi fakta tetap berdiri. Yo, dibilang langgar HAM katanya. Dari ramalan Gus Dur, bahkan sejak zaman Majapahit, Prabu Siliwangi pun sudah diramalkan akan ada pemimpin dari tataran Sunda, guys. Siapa? Apakah ini KDM? Yuk, komen di kolom komentar. Kang Deddy Mulyadi alias KDM menerima banyak ancaman, termasuk ancaman mau dibun-bun, bahkan sampai anaknya mau diculik. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Jadi ya, dari tadi FYP gue itu isinya ancaman terhadap Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Gini nih, ini yang begini-begini nih, giliran ada pejabat yang jujur, yang merakyat, yang bekerja semuanya untuk rakyat, itu pasti selalu ada aja ancamannya dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, serong kanan, kiri, dan segala macamnya. Kalian tahu kan, kenapa orang jujur susah maju di Indonesia? Kenapa di Indonesia sedikit orang yang berani bersuara, sedikit yang berani jujur? Ya karena ini, kalau ada orang jujur, ancamannya banyak, dikejar-kejar. Sebegitu berpengaruhnya ya seorang Kang Deddy Mulyadi sampai para elit dan bahkan banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan seorang Deddy Mulyadi. Rakyat di Jawa Barat itu ada 50 juta lebih. Dan Kang Deddy Mulyadi juga pernah bilang kalau beliau itu tidak takut apapun karena beliau yakin kalau beliau akan dilindungi oleh Allah. Gua tuh kalau baca berita-berita kayak gini ya, gua tuh bingung deh. Lu tuh para rakyat, para masyarakat maunya gimana sih? Dikasih pemimpin yang jujur, adil, tulus, tegas, disiplin gitu ya. Kok kayak gini gitu? Giliran dikasih pemimpin yang cuek juga nggak suka. Gue dari sini sebagai warga Jawa Barat, gue cuma bisa mendoakan keselamatan Kang Deddy Mulyadi. Ya, gue juga berharap semoga ajudan-ajudannya Kang Deddy Mulyadi, orang-orang yang ada di belakang Kang Deddy Mulyadi benar-benar menjaga setiap langkah kaki beliau. Gue nggak ngerti kenapa di Konoha ini kalau ada orang baik tuh selalu aja hambatannya tuh ada aja. Semoga tim kepolisian, Kapolri, Kapolda, apapun itulah ya, tentara lah, apalah, aparatur negara dan segala macam, itu semuanya bisa bisa melindungi dan menjaga beliau gitu. Dan semoga tim kepolisian segera mengusut tuntas ini ancaman tuh dari mana gitu, asalnya dari mana, siapa pencetus utamanya, siapa yang memprovokasi dan segala macamnya harus diusut tuntas. Mau jadi orang baik, jadi orang benar di Konoha ini susah banget kayaknya ya. Kalau orang pintar itu dihianati, orang yang jujur mau dilengserkan gitu ya.
Gua nggak tahu apa karena hukum di negara kita ini dikebiri kah? Hukum kita yang dikebiri atau karena hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas, kita nggak tahu. Bahkan di Indonesia itu banyak banget pemerintahan, banyak banget pejabat, banyak banget pemimpin yang tidak menjalankan amanah masyarakat, tidak menjalankan amanah rakyat gitu ya, nggak dihukum. Giliran yang menjalankan amanah dengan baik dan segala macam, begini nih hasilnya nih. Ini begini nih ancaman-ancaman dan segala macam rupanya. Kalau nggak salah ya, itu ancamannya itu datang dari live chatnya YouTube Kang Deddy Mulyadi channel gitu ya. Jadi dari live YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Masa iya sih tim cyber kita, tim cyber Republik Indonesia tidak bisa melacak siapa orangnya gitu loh. Ya itu kan udah salah satu bentuk pengancaman gitu loh. Dan ancamannya itu bertubi-tubi, nggak hanya sekali, nggak hanya 2 kali. Masa iya tim cyber nggak mau ngelacak? Udahlah, kita sebagai warga Jawa Barat ya, kita cuma bisa berdoa yang terbaik untuk Kang Deddy Mulyadi supaya setiap langkahnya disertai sama Tuhan, disertai sama Allah. Apapun yang dikerjakan semuanya berhasil gitu ya, selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan dari orang-orang yang jahat gitu ya. Buat Kang Deddy Mulyadi, maju terus, semangat terus. Amnesty Internasional meminta KDM mencabut aturan jam malam pelajar. Ya cek si Usman Hamid ya, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, kebijakan Deddy Mulyadi bertentangan dengan konstitusi yang menjamin hak anak untuk bebas dari segala macam bentuk diskriminasi dan praktik-praktik yang melanggar HAM. Aisyah liar, ai maneh waktu barudak pelajar aya nu ulin peuting silih bacok tawuran sia ka mana tara ngomong. Aneh urang mah. Ai barudak ulin teu puguh peuting-peuting keluar. Ngaresahkeun anu naon nu kolotna neneangan sia ka mana wae. Ai rek diomean ku KDM sia babau ngagogog. Aduh, ieu Usman Hamid, Amnesty Internasional aing kakara ngadenge tah judulna naon nu kitu patut. Aneh urang mah. Sia naon baik gawe ti heula ai can dijieun aturan loba kajadian peuting rame barudak sakola nanaon sia jara rempe ai dijieun aturan nu alus paribasa ham diskriminasi ham naon sia ham peru sia beungeut pait siga ham peru. Kalau tidak tahu alasannya jangan suka mengkritik, nanti kalian kena batunya. Sekarang kena batunya deh. Diserang oleh netizen Jawa Barat yang sangat brutal. Pasti nangis deh kalian. Apalagi dengan jawaban-jawaban KDM yang sangat elegan dan tegas dan luar biasa. Kalian pasti mati kutu di depan KDM. Gak bakalan menang. Kalian harus tahu, KDM itu jadi pemimpin berangkat dari nol. Dari mulai anggota DPRD, wakil bupati, Bupati Purwakarta 2 periode, anggota DPR RI, sekarang jadi gubernur. Jadi KDM itu sudah manis, pahit, asam, garam, dunia perpolitikan, kepemimpinan. Sudah dia rasakan, sudah banyak pengalaman. Jadi sebelum mengeluarkan kebijakan, KDM itu survei dulu, lihat dulu situasi, baru mengeluarkan kebijakan. Jarang sekali kebijakan KDM yang ditarik lagi. Nggak ada kebijakannya berhasil. Contohnya barak militer, study tour. Semuanya berhasil. Jadi kalian urusinlah kalian sendiri. Jangan suka mengkritik orang lain. Boleh mengkritik, asal membangun. Jangan menyudutkan, memojokkan, apalagi menjatuhkan. Percayalah, KDM itu orang baik, tulus, ikhlas, mencintai rakyat Jawa Barat. KDM itu Jawa Barat ingin maju, ingin makmur, ingin sejahtera. Hati-hati dengan KDM. KDM tidak bisa dijatuhkan, tidak bisa. Semua warga Jawa Barat mendukungnya. Demi Jawa Barat satu, Jawa Barat istimewa. Harusnya kan Bapak ini ngerti hukum. Saya nggak diberitahu kucuk-kucuk dibongkar. Katanya mantan jaksa. Sama lurah dibongkarnya. Kenapa orang yang mengerti hukum tapi banyak yang melakukan pelanggaran hukum? Penegak hukum, ini oknumnya ya, banyak yang melakukan pelanggaran hukum. Ketika perdebatan
antara Gubernur Jawa Barat KDM itu mencontohkan, mencerminkan kalau orang yang mengerti hukum di negeri ini malah menjadi pelaku pelanggaran hukum itu sendiri. Ini kan suatu hal yang miris ya. Seharusnya mereka memberikan contoh, mengedukasi terhadap masyarakat Indonesia agar masyarakat yang awam tidak mengerti hukum mentaati tentang hukum. Ini ceritanya sungguh berbeda. Silahkanlah kalian komentar untuk Kang Deddy dan orang tua ini yang namanya katanya Pak Haji Manaf ya.